Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Al-qail fi hadithihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah-tengah kondisi kita saat ini, Allah kembali memberikan kepada kita curahan kenikmatan. Di antara kecurahan kenikmatan yang sangat besar bagi kita adalah keistiqomahan kita, upaya kita untuk terus melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, dalam setiap urusan kita. Maka ketika kita hadir di bulan Ramadan, dalam keadaan seperti ini, justru bulan Ramadan ini memberikan pesan yang sangat besar kepada kita agar kita dapat lebih optimis dengan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih termotivasi untuk menjadi hamba-hamba yang pada akhirnya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan ketika kita diciptakan, itulah tujuan ketika Allah hadirkan kepada kita semua ketetapan yang berlaku di muka bumi ini. Semua ketetapan yang kita berjalan di dalamnya agar kita dapat mengambil manfaat dan kebaikan, agar kita dapat mengevaluasi semua yang kita jalani, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bermanfaat dari apa yang kita jalani kecuali semua hal yang dapat membuat kita diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Darussalam yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah pilih untuk memberikan kebaikan kepada kita. Dari sisi bahasa, Ramadan menurut ulama tafsir, salah satunya adalah Syekh Raghib Al-Asfahani. Dalam kitab tafsirnya Tafsir Mufradat Gharibil Quran, beliau menyampaikan bahwa Ramadan itu asal katanya adalah Ar-Ramda atau Ar-Ramad, yang maknanya adalah panas matahari terik yang membakar, atau panas yang membakar sesuatu yang ada di bawahnya. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Ramadan itu bulan dinamakan Ramadan karena pada bulan tersebut Allah bakar, atau Allah jadikan di bulan tersebut dosa-dosa kita terbakar sehingga dapat hilang, sehingga dapat musnah, sehingga dapat membuat kita menjadi hamba yang kembali ke jalan yang seharusnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Karena pada akhirnya memperbaiki diri kita, upaya kita untuk berupaya dosa-dosa kita terampuni, itu bagian dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Jamaah Masjid Darussalam yang Allah cintai, yang Allah muliakan. Mengapa bulan Ramadan ini Allah pilih? Mengapa bulan Ramadan ini Allah jadikan di dalamnya kita diampuni dosa-dosanya, agar kita tidak putus asa dari dosa-dosa yang tidak pernah berhenti kita lakukan. Karena mungkin terkadang di bulan-bulan sebelumnya ketaatan-ketaatan kita tidaklah lebih banyak dibandingkan dosa-dosa yang terus kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita upayakan tidak pernah dapat melampaui dan menghapus kekeliruan dan kemaksiatan yang terus kita lakukan. Oleh karena itu Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang dapat menghapuskan segala keburukan kita. Ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Di antara asma Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini adalah As-Sabur. Allah Maha sabar kepada kita. Al-Halim, Allah Maha bijaksana bagi kita sebagai hambanya. Bahkan dimaknakan oleh para ulama, kata As-Sabur itu menunjukkan bahwa Allah menunda azab setelah hamba-hambanya melakukan dosa-dosa, setelah tidak sedikit dari hambanya lalai akan ketetapan, lalai akan kewajibannya sebagai seorang manusia. Allah tundakan
Allah tundakan azab-azab tersebut. Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita dapat mengubah kesalahan-kesalahan tersebut, agar kita dapat menghapus kesalahan-kesalahan tersebut dengan amal-amal kebaikan. Tetapi ternyata di luar bulan Ramadan, mungkin amalan yang kita lakukan, mungkin kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, mungkin ketaatan-ketaatan yang kita upayakan untuk kita maksimalkan, ternyata masih saja kurang untuk melampaui ataupun untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah jadikanlah bulan Ramadan, Allah hadirkan bulan Ramadan untuk melahirkan rasa optimis dalam diri kita, bahwa kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, bahwasanya dosa-dosa yang kita telah lakukan, Allah ampuni, Allah hapuskan, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Inilah yang tergambar ketika Rasul kita mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, yang sangat populer di kalangan kita ketika kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Rasul sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanannya, dengan rasa ingin mendapatkan pahala dari Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga hadis yang lain yang disampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam, salat di malam bulan Ramadan dengan keimanan, dengan rasa untuk dinilai dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan oleh Allah semata, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam hadis yang lain, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang melakukan qiyam, salat pada malam Lailatul Qadar, maka ternyata pahalanya sama. Imanan wa ihtisaban, dengan keimanan ia, keyakinannya akan maha besar dan maha pengampunnya Allah, wa ihtisaban, dan harapan hanya mendapatkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalunya. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Ramadan ini adalah bulan yang menjadi hadiah bagi kita, sehingga kita harusnya optimis. Apapun keadaan kita di bulan Ramadan ini, kita harus terus berbahagia, kita harus terus bersyukur ketika umur kita masih disampaikan di dalam bulan Ramadan, ketika umur kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Sehingga seharusnya kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk membangkitkan kepercayaan diri kita, untuk membangkitkan optimisme kita dalam menghapus dosa-dosa kita, untuk menyiapkan bekal yang terbaik ketika kita akan menghadap kepada Allah yang maha baik. Ini adalah bagian kebaikan bagi kita. Sehingga seharusnya di tengah keterbatasan ini, di tengah wabah ini, hal itu tidaklah membuat kita merasa terbatasi, atau tidaklah membuat kita merasa terhalangi dalam melakukan ketaatan-ketaatan, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan amal-amal untuk berbagi kepada sesama kita. Justru kesempatan yang Allah berikan khususnya pada kondisi kita saat ini membuat kita menjadi sadar bahwasanya kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan Allah akan Allah berikan ketika kita sebagai seorang muslim, ketika kita sebagai seorang hamba berupaya untuk membantu dan meringankan beban-beban sesamanya. Akan kita tutup dengan surat Az-Zumar ayat 53. Allah sampaikan kepada kita, qul, katakan wahai Muhammad, jelaskan, ya ibadiyalladzina asrafu, sampaikan wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan dosa, yang telah melakukan perbuatan khilaf, ala anfusihim, yang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa, pesimis akan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosa-dosa kalian semua dosa-dosa manusia semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Ghafur, Maha Pengampun, karena Allah Rahim, Maha Penyayang bagi hambanya yang beriman. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya mendoakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Darussalam, Perumahan Jati Dajar, Blok D, yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, agar bulan Ramadan ini justru
lebih membuat kita semakin berupaya fokus untuk melaksanakan ketaatan, berupaya fokus untuk melakukan siam, berupaya fokus untuk melakukan puasa. Yang puasa itu sendiri dimaknakan dengan menahan diri dari semua hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita, menahan diri dari semua hal yang justru dapat mencelakakan kita, menahan diri dari semua hal yang justru membuat kita dimurkai dan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengajak untuk semuanya, marilah kita saling mendoakan, marilah kita saling berbagi, marilah kita lebih fokus dalam berzikir, lebih fokus dalam melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun kita lakukan di tengah keterbatasan kita saat ini. Semoga Allah mengangkat wabah ini, semoga Allah menghilangkan wabah ini di antara kita, sehingga kita dapat kembali bersilaturahim dan berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Allahu a'lam bissawab. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.